Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman manajemen, selamat datang kembali di Introgenis, Introduction of General Study, episode kedua. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas salah satu konsentrasi yang menjadi denyut nadi dari setiap perusahaan, yaitu manajemen keuangan dengan tema uang bicara. Kenapa manajemen keuangan selalu relevan? Bersama saya, Muhammad Fikri Firjatullah, yang akan menemani di acara kali ini. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu ya Bu, biar teman-teman manajemen ini jadi pada tahu nih. Boleh Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nadia Merani, biasanya saya dipanggil Bunat. Saya merupakan salah satu dosen tetap Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung, yang dimana saya basicnya memang manajemen konsentrasinya adalah keuangan. Nah, saat ini teman-teman, selain saya menjadi dosen aktif, saya juga menjabat sebagai sekretaris program studi di Prodi Manajemen. Mungkin itu sekian perkenalan singkat dari saya. Baik Bu, mungkin sebelum ke pertanyaan Bu, jadi ini tuh pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman manajemen yang udah kita tampung dari kuesioner yang telah kita sebar. Jadi begitu Bu. Nah, mungkin lanjut aja ya ke pertanyaan. Jadi Bu, boleh dijelasin dulu secara singkat dan mendasar terkait konsentrasi manajemen keuangan ini. Kalau misalnya ditanya tentang arti dari manajemen keuangan, ya mungkin kalian bisa cari tahu sendiri ya, karena kan sekarang akses informasi itu sudah mudah banget ya, segala sesuatu kalian tanya AI. Nah, mungkin sekarang saya mau kasih jabarannya aja dari perspektif saya sebagai pengajar di bidang keuangan. Jadi menurut saya keuangan itu kan biasanya anak-anak tuh talking about counting, about number gitu ya. Tapi sebenarnya manajemen keuangan itu tuh jauh lebih luas dibandingkan hanya dengan angka saja. Jadi kita orang-orang keuangan yang akan mengartikan lah arti angka ini tuh apa gitu. Jadi buat teman-teman yang tanya masuk manajemen konsentrasi keuangan tuh ngapain, ya intinya sebagian besar kita akan melatih kemampuan berpikir kita untuk pengambilan keputusan itu berdasarkan data dan angka yang sudah terolah gitu. Oh, jadi manajemen keuangan itu nggak cuma soal uang aja berarti ya Bu? Enggak dong, nggak soal uang dan angka aja gitu. Karena kan kalau misalnya ini ya perhitungan, kita punya alat bantu atau berupa tools bantunya tuh adalah kalkulator atau bisa pakai Excel. Nah, tapi justru yang dilatih itu adalah dari angka ini, dari uang ini yang dihasilkan. Artinya tuh apa buat diri kita, buat perusahaan kita gitu. Baik Bu. Jadi apa sih Bu yang membedakan konsentrasi keuangan ini dengan konsentrasi lain yang ada di prodi manajemen? Kalau ditanya apa bedanya, pasti beda ya, karena setiap ada 6 konsentrasi di prodi kita, semua punya keunikan masing-masing. Cuman kalau misalnya saya boleh bilang apa yang menurut saya lebih unggul gitu ya, yang unggul dari konsentrasi keuangan itu adalah di keuangan kita hanya nggak belajar keuangan yang diaplikasikan di perusahaan, tapi bisa juga diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Istilahnya adalah personal finance. Ya, pernah dengar literasi keuangan? Literasi keuangan atau istilah-istilah frugal living gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya adalah pengelolaan keuangan di dalam diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya untuk konsentrasi keuangan, kita nggak hanya belajar untuk mengatur keuangan pada perusahaan aja, tapi juga kita akan belajar nih caranya ngatur untuk keuangan diri kita sendiri gimana gitu. Jadi konsentrasi keuangan juga bisa bermanfaat juga berarti ya buat diri kita sendiri juga, bukan cuma buat ke perusahaan. Iya dong, betul. Apalagi kan sekarang kayak yang udah Fikri saya tanya sekarang ya, punya dana nggak?
Punya OVO. Punya itu adalah salah satu produk keuangan yang berkembang dari adanya hadirnya finansial teknologi, berkembang sekarang jadi ada e-wallet, ada e-money ya gitu. Jadi kita lihat bahwa tren keuangan ini semakin hari itu semakin berkembang seiring dengan adanya perkembangan teknologi. Dan ini bisa banget teman-teman update ilmu-ilmu itu di konsentrasi manajemen keuangan gitu. Oke, baik Bu. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bu, kalau kita bicara soal relevansi Bu, kenapa sih manajemen keuangan selalu dianggap penting di setiap jenis perusahaan, bahkan hingga level global? Oke, kalau misalnya bicara hal itu, saya tanya dulu sama Fikri ya. Ketika kamu bikin perusahaan, pengennya perusahaannya untung atau rugi? Untung. Pengennya profit. Nah, supaya kita profit, gimana caranya kita memaksimalkan kemampuan yang ada di dalam perusahaan dengan meminimalkan biaya. Nah, biasanya berhubungan dengan profit tentunya berkaitan dengan apa? Dengan uang. Berkaitan dengan uang, kita juga artinya akan berkaitan dengan seluruh keputusan yang ada di perusahaan, termasuk dengan struktur modal, struktur aset, dan kita akan pilih investasi yang mana yang bisa menguntungkan. Makanya mungkin itu menjadi salah satu alasan kenapa manajemen keuangan itu dianggap satu hal yang vital. Sebenarnya dalam perusahaan tuh nggak cuma keuangan aja yang vital, tapi seluruh komponen tuh saling mendukung satu sama lain. Gitu. Cuman kalau bicara talking about profit, mungkin yang bisa mengatakan perusahaan tersebut profit atau enggak dilihat dari laporan keuangan gitu. Oke Bu. Jadi kenapa selalu dianggap penting, karena manajemen keuangan ini yang itu mengatur yang menghitung profit juga, mengatur flow keuangan di dalam suatu perusahaan. Oh, baik Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, mengapa mahasiswa perlu mempertimbangkan untuk memilih konsentrasi manajemen keuangan? Oke. Sebenarnya pertimbangannya kenapa penting, sebenarnya bukan kenapa penting sih. Ini tuh lebih disesuaikan dengan minat kalian ya. Gitu. Kalau misalnya ada mahasiswa yang minat di konsentrasi keuangan, tapi dia takut karena dia merasa lemah di hitungan, saya cuma bisa bilang, jangan takut, karena kita akan dibantu dengan alat bantu. Kita punya banyak sekali tools yang dapat membantu kita untuk menghitung. Jadi kalau kalian merasa lemah di hitungan dan mau masuk konsentrasi keuangan dan ragu, jangan ragu gitu ya. Kita punya Excel, kita punya kalkulator, kita banyak sekali software-software yang bisa diakses untuk membantu kita melakukan perhitungan gitu. Jadi kalau merasa lemah di angka, jangan takut gitu. Dan udah ada ini juga ya Bu, mungkin udah alat bantu juga. Iya, alat bantu. Jadi kalau kalian memang merasa minat di keuangan, ya ayolah, come on bergabung gitu. Jadi jangan takut karena, aduh saya nggak bisa ngitung gitu ya, atau saya jelek banget hitungannya. Gak usah takut karena kita pakai alat bantu yang canggih sekarang, dan makin sini tuh makin canggih alat bantunya gitu. Jadi walaupun kita cuma bisa keuangan menghitungnya itu tidak terlalu hebat mungkin Bu, tapi dengan ada alat-alat itu kita juga bisa beradaptasi menjadi lebih baik mungkin ya Bu. Iya, karena tadi saya bilang kalau manajemen keuangan tuh bukan angkanya hasil akhirnya tuh, tapi adalah keputusannya. Misalnya ketika ada satu proyek, kita akan melihat kalau untung kita ambil, rugi nggak usah. Tapi bahkan biasanya perusahaan tuh pengen untung sih, tapi kita pengen untungnya 10%. Yang bisa ngitung untungnya 10% atau enggak itu adalah orang keuangan. Yang bisa mengartikan ini punya manfaat atau enggak dari nilai yang ada, nilai investasi yang ada, dan berujung kepada pengambilan keputusan investasi itu orang keuangan gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bu, keterampilan atau kemampuan apa yang paling penting untuk dimiliki oleh mahasiswa yang tertarik pada bidang keuangan? Jadi mungkin banyak nih Bu yang tertarik nih, Bu pengen nih masuk ke manajemen keuangan, tapi kayak harus bisa apa aja ya kalau mau masuk ke keuangan ini tuh? Oke, kalau misalnya ditanya harus bisa apa aja, jangan terlalu overthinking ketika kalian mau masuk satu konsentrasi, karena yang namanya masuk konsentrasi itu kita belajar bareng-bareng dari awal. Segala sesuatu nggak berawal dari 0, nggak mungkin dari 10. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang perlu disiapkan, tentunya adalah niat. Ya niat dulu dan komitmen dulu mau masuk konsentrasi ini, jangan pindah-pindah gitu ya. Komitmen dulu, niat dulu,
mau masuk konsentrasi keuangan. Dan yang ketiga adalah kemampuan berpikir analitis itunya yang akan diasah, yang perlu diasah dan perlu disiapkan gitu. Jadi nggak usah ragu gitu ya kalau masuk manajemen keuangan, itu juga belajarnya juga dari nol lagi ya Bu. Iya, belajarnya bukan dari dasar, Dari dasarnya, ya. ya. Betul, dari dasar. Oke Bu, kalau tantangan terbesar di bidang keuangan saat ini apa ya Bu? Tantangan terbesar di bidang keuangan saat ini adalah kita harus terus kejar-kejaran dengan teknologi gitu ya. Kita harus semakin cepat beradaptasi. Kayak yang tadi saya bilang, contohnya adalah Dana, OVO itu adalah salah satu produk pengembangan keuangan yang beradaptasi dengan digital. Jadi tantangannya adalah kita harus harus terusan update nih tentang peraturan keuangan, tentang digitalisasi dan lain sebagainya. Gitu. Kalau teman-teman perhatiin, bahkan sekarang nonton YouTube aja iklannya pinjol, betul? Iya. Ngalamin ya, Iya. gitu. Padahal kita tuh harus punya pengetahuan tentang penggunaan pinjol tersebut. Bayangkan kalau misalnya kita nggak mampu beradaptasi, nggak punya kemampuan adaptasi terhadap digitalisasi dan juga teknologi yang ada, kita akan jadi salah satu korban pinjol, contohnya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya tantangan terbesar, ya karena digitalisasi terus-terusan berkembang. Jadi kita harus update ilmu kita terus-terusan. Gitu. Jadi kita juga harus selalu update terhadap teknologi-teknologi yang terbaru ini ya Bu Bet. Iya, betul. Baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Bu. Kalau mengacu kepada tema yang tadi ya Bu, yang uang bicara, kenapa manajemen keuangan selalu relevan? Kenapa sih manajemen keuangan disebut selalu relevan? Dan apa maksudnya uang bisa bicara dalam dunia bisnis itu? Maksudnya uang bisa bicara dalam dunia bisnis, kalau ini menurut pemikiran saya ya, kenapa uang bisa bicara tuh karena mungkin segala sesuatu itu bisa dinilai pakai uang. Gitu. Dan yang tadi kenapa keuangan tuh selalu relevan, di manajemen keuangan kita belajar gimana caranya dengan sumber daya yang seadanya kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk jadi hasil yang paling bagus gitu, paling maksimal dengan sumber daya yang ada. Gitu. Kayak misalnya gini, pernah dengar sekarang ikutin tren di TikTok nggak? Uang 10.000 di tangan istri yang tepat. Oh iya. Nah, ada juga kan perspektif 10.000 di tangan istri yang tepat tuh cuma jadi parkiran doang, jadi bayar parkir doang. Ada juga 10.000 di tangan yang tepat adalah bisa belanja kayak gitu-gitu. Jadi kenapa uang selalu relevan? Jadi kadang uang yang sama nominalnya bisa menjadi hasil yang berbeda di setiap tangan orang. Di setiap orang gitu. Makanya mungkin apalagi ini relate banget sama bisnis ya. Mungkin dengan modal yang 5 juta itu bisa jadi output yang berbeda tergantung kemampuan dan juga tergantung pengelolaan si orangnya gitu. Oke Bu. Nah, kalau misal Bu kita masuk ke manajemen keuangan nih. Setelah kita lulus ini, ilmu apa sih yang pasti dimiliki oleh mahasiswa yang mengambil manajemen keuangan ini? Oke, ilmu apa yang pasti dimiliki? Tentunya kalau belajar manajemen keuangan, kalian bakal belajar nganalisis laporan keuangan. Jadi at least kalian pasti bisa bikin laporan keuangan. Baik itu nanti bikin laporan keuangan pribadi maupun perusahaan. Itu jadi jangan salah ya, laporan keuangan tuh nggak cuma dipakai buat perusahaan loh, buat pribadi juga kita harus punya. Gitu. Jadi buat anak-anak ngekos nih yang udah mendekati tanggal 30, biasanya mereka dapat uang jajan tanggal 30, dari tanggal 25 sampai 30 udah makan promah terus ya. Biasanya tuh mereka nggak punya laporan keuangan. Kalau punya laporan keuangan, harusnya mereka bisa tahu nih proyeksinya, pendapatan mereka, uang jajan mereka tuh segini, pengeluaran untuk makan 30 hari ke depan itu segini, untuk self reward itu berapa. Gitu. Jadi laporan keuangan ini konteksnya nggak cuma buat perusahaan aja, tapi buat diri sendiri juga bisa. Salah satunya itu gitu. Oke, jadi dengan ilmu manajemen keuangan ini kita juga bisa mengatur keuangan sendiri juga berarti ya Bu? Iya dong. Gitu. Biar nggak uangnya cuma dikasih segini, malah habis 1 minggu yang buatnya sebulan. Iya betul. Jadi sisanya minum promah gitu ya, makan promah atau Indomie gitu ya. Indomie terus biasanya. Iya, aduh disensor nggak sponsor ya. Nah Bu, mungkin kalau lulusan konsentrasi manajemen keuangan biasanya bisa berkarir di bidang apa saja nih Bu? Banyak banget karirnya gitu. Bisa di bidang tentunya yang berkaitan dengan sama keuangan ya, bidang-bidang keuangan biasanya, atau misalnya
MDP juga bisa, atau bahkan kalian dari maksud saya manajemen keuangan terus lulusannya jadi wirausaha juga bisa gitu, karena ya tadi mungkin karena punya keterampilan buat bikin laporan keuangan gitu. Nah, sebagai tambahan nih buat teman-teman yang nantinya masuk konsentrasi keuangan dan untuk memproyeksikan ke depannya setelah lulus pengen kerja apa, mungkin nanti kalian udah bisa mulai memilah bidangnya gitu. Jadi banyak sertifikasi kompetensi pelengkap di bidang keuangan. Nah, contohnya tuh kayak ada financial planner, ada financial analysis. Nah, ini mungkin yang akan kalian bisa lihat nih, saya minatnya lebih ke financial planner, saya minatnya lebih kemana. Nah, sertifikat ini bisa kalian kejar dan bisa kalian dapetin buat sebagai pelengkap ketika kalian nantinya melamar pekerjaan gitu. Oh, berarti tentu banyak sekali ya Bu bidang untuk Banyak. keuangan ini. Bahkan manajemen resiko aja itu sebenarnya ada punya korelasi sama manajemen keuangan sebenarnya, manajemen resiko tuh gitu. Berarti yang lulusan manajemen keuangan ini bukan hanya bekerja di bank aja berarti ya Bu tentunya. Nggak juga gitu, nggak cuma kerja di bank aja gitu. Bahkan kan setiap perusahaan pasti punya finance-nya ya. Iya. Gitu, nggak cuma bank aja yang butuh bidang finance. Baik Bu. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Bagaimana cara mahasiswa mempersiapkan diri agar bisa bersaing di dunia kerja bidang keuangan ini? Salah satunya tadi adalah ngumpulin sertifikat kompetensi ya. Jadi istilahnya mereka lebih unggul satu langkah dibanding lulusan konsentrasi manajemen keuangan lainnya. Dan mungkin yang kedua adalah ketika kalian jadi mahasiswa, kumpulkan portofolio sebanyak mungkin, terutama yang berhubungan dengan konsentrasi kalian. Kayak misalnya sekarang nih konsentrasinya kumpulin lah portofolio untuk magang atau menjadi tim riset di bidang keuangan ya, tim penelitian tapi di bidang keuangan. Jadi kumpulin portofolio yang memang relate dan mendukung bidang kalian gitu, karena kan selama ini biasanya mahasiswa itu ngumpulin portofolio itu hanya ke organisasian ya. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya banyak portofolio lain yang bisa dikumpulin sebagai nilai tambah buat kalian sebagai lulusan. Gitu. Oke. Jadi portofolio ini mungkin sangat berpengaruh berarti ya Bu untuk kalau menurut saya iya, karena kan sekarang sudah ada inflasi IPK ya. Iya. Iya betul loh, inflasi IPK tuh sekarang IPK mahasiswa tuh besar-besar gitu. Jadi saya bilangnya inflasi IPK ya. Jadi dengan hadirnya inflasi IPK ini, mungkin IPK tuh udah nggak jadi salah satu acuan lagi ketika kita melamar pekerjaan. Nggak bisa juga kita jadikan kekuatan gitu. Nah, makanya portofolio pelengkap inilah yang bisa kita jadikan pelengkap pas kita nanti melamar pekerjaan gitu. Oh, jadi yang IPK itu kan Bu biasanya kayak IPK besar, kemungkinan dapat kerjanya itu lebih mudah gitu. Tetapi jika tidak mempunyai portofolio yang cukup baik, mungkin tetap sulit juga berarti ya Bu untuk mendapatkan. Iya, betul. Apalagi sekarang tuh IPK tuh IPK tuh gede-gede gitu. Kalau dulu tuh syarat melamar pekerjaan IPK tuh harus di atas 3, asal di atas 3. Tapi rasanya sekarang kayaknya nggak ada deh yang di bawah 3 gitu. Bahkan rata-rata tuh IPK tuh tinggi-tinggi mahasiswa zaman sekarang gitu. Jadi IPK tuh rasanya menurut saya sih bukan jadi salah satu pertimbangan kuat lagi ya bagi para HR untuk merekrut gitu. Jadi teman-teman juga harus mempersiapkan portofolio yang sangat baik ya. Iya betul. Dan portofolio tuh nggak cuma dari organisasi aja ya, tapi kayak bisa juga di bidang non akademik yang mendukung, kayak misalnya nanti orasi ilmiah tentang keuangan, atau misalnya jadi tadi ya salah satu tim penelitian di bidang keuangan, atau misalnya magang di bidang keuangan dan lain sebagainya gitu. Oke, baik Bu. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Berapa lagi ini pertanyaannya? Masih banyak kah? Oh, 2 lagi. Oke. Pertanyaannya ada pesan atau tips dari Ibu mungkin untuk mahasiswa yang masih ragu memilih konsentrasi manajemen keuangan ini? Tipsnya adalah jangan ragu. Nggak berguna banget tipsnya ya. Tipsnya adalah ketika kalian ragu, kalian harus tahu alasan ragunya tuh kenapa.
ini sebenarnya nggak cuma buat keuangan ya teman-teman, buat konsentrasi lain juga, buat segala sesuatu juga gitu ya di kehidupan. Ketika kalian ragu, kalian harus cari tahu dulu ragunya kenapa. Setelah tahu ragunya kenapa, cari solusi untuk mengatasi keraguan itu. Contoh, mahasiswa biasanya ragu masuk konsentrasi keuangan karena tadi ngerasa lemah di hitungan. Biasanya saya ngelihat angka yang rumit sedikit aja langsung lapar, langsung salatri gitu ya. Atasi keraguan itu dengan apa? Dengan tadi alat bantu. Ya, coba latihan pakai kalkulator atau latihan rumus-rumus di Excel yang bisa menjadi solusi atas keraguan kalian. Setelah ragunya hilang, pasti nanti udah makin terarah. Apakah tetap yakin di konsentrasi keuangan atau nemuin bidang yang lain gitu. Cuman prodi sendiri punya ukuran ketika kita ada untuk mapping konsentrasi. Dilihatnya dari mana? Salah satunya adalah dari nilai kalian gitu. Jadi kalau misalnya mau ambil konsentrasi keuangan, pastikan nilai-nilai sebelumnya juga ya memang cukup nilainya gitu. Jadi kita nggak bisa, aku mau keuangan nih, aku harus masuk keuangan, itu belum tentu pasti masuk juga, berarti ya Bu, harus nilainya juga harus bagus mungkin. Harus iya sih. Sebenarnya gini, jadi kan kita tentunya membagi tuh ada nilai ukur ya. Nah, sebagai salah satu tolak ukurnya dari situ sebenarnya. Kalau misalnya mau psikotes di luar kampus untuk melihat kalian minatnya di mana juga boleh banget gitu. Oke Bu. Jadi buat teman-teman jangan ragu berarti ya Bu, kalau buat atasi dulu ragunya karena apa gitu. Oke Bu. Nah mungkin baik Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu sebagai penutup juga. Kalau menggambarkan manajemen keuangan menurut Ibu itu seperti apa ya Bu, manajemen keuangan, gambaran dalam satu kalimatnya mungkin? Dalam satu kalimat, kalau kayaknya satu paragraf mungkin ya. Oke. Sependekan nih satu kalimat ya. Oke, jadi intinya manajemen keuangan adalah tadi kita mengambil suatu keputusan berdasarkan data dan angka yang sudah terolah. Gitu. Jadi angka nggak ada artinya kalau kita nggak punya kemampuan untuk menganalisis angka tersebut artinya apa. Oke gitu. Jadi data ya Bu, data iya. Kalau nggak punya kemampuan untuk analisis nggak ada artinya ya, iya betul. Oke. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas penjelasan yang sangat luar biasa ini ya. Semoga teman-teman mendapatkan insight baru dan gambaran terkait manajemen keuangan yang udah dijelaskan Bu Nadia tadi. Ternyata di manajemen keuangan itu nggak cuma uang aja, tetapi seperti pengambilan keputusan, mengolah data juga, dan masih banyak juga yang tadi sudah Ibu sampaikan ya. Mungkin sekian Introgenis episode kedua kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di Introgenis episode selanjutnya. Bye-bye.